Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore CM Sport Massage Therapy. Kali ini ada sebuah kasus patah tulang ya. Tapi patah tulangnya ada di bawah, di dekat pergelangan kaki, yaitu cedera pada patah pada tulang distal fibula. Kita akan lihat patah tulang ini. Kita lihat ini di sini. Ini patah tulangnya. Ya, kalau kita lihat mungkin ini akan kita deteksi nanti, atau kemudian ini persendian, yaitu sendi tarsal. Ya, jadi ini sekali lagi perlu perhatian bahwa cedera semacam ini kadang orang mendefinisikan sebagai cedera sendi ankle atau pergelangan kaki di bagian bawah, yang orang sering salah duga bahwa ini adalah kesleo. Kesleo itu apa? Sendinya bergeser, sendinya miring, dan lain seterusnya. Tapi ini bukan. Jadi ini data ini bisa diketahui kalau sudah membaca ronsen ini. Tanda-tandanya adalah ada gosong. Itu salah satu tanda ya. Coba kita lihat itu. Ini ada tanda gosong di sini. Nah ya. Jadi ini ada tulang, ini fibula. Di sini patahannya. Ini mata kaki ya. Ini mata kaki di sini. Ya, tidak saya tekan ya Pak ya. Ini saya tunjuk saja ini saya. Iya. Dan bapaknya sakit ya, hanya untuk menunjukkan bahwa tulangnya ada di situ. Nah, tepat di situ Pak, katanya bapaknya. Nah, ini adalah sebuah informasi juga bahwa tidak semua yang ada di pergelangan kaki kita itu bergeser, kesleo, atau kemudian sprain otot sendinya. Tapi begitu melihat data yang sangat mengkhawatirkan, bapaknya itu datang membawa ini krek, ya, jalan pakai krek gak kuat. Dan ini sebenarnya juga tidak boleh bawa krek satu begini. Kreknya harus ada dua. Nanti bapaknya saya minta untuk Pak Kian ini nanti supaya beli lagi satu ini supaya ada dua. Ya, ini nanti kita lakukan rilis dulu. Setelah itu nanti baru saya akan melakukan reposisi pada tulang distal fibula yang mengalami fraktur atau patah. Kita rilis dulu. Ya. Baik, ini tadi sudah dirilis oleh Mas Surya ya. Kita tahu, kita lihat ini sekarang beberapa tempat mengalami gosong. Ini gosong ya. Ini patahnya di sini. Di tulang fibula ini gosong semuanya. Saya tanya kepada bapaknya, ternyata ini sudah dilakukan pemijatan oleh orang lain sebelumnya. Dampaknya adalah mengalami beberapa pecah pembuluh darah karena tekanan daripada pemijatan itu sendiri. Kenapa? Karena dianggap ini adalah kesleo, bukan patah. Dia tidak tahu ini patah apa kesleo, nggak ngerti. Ditekan beberapa tempat, akhirnya yang sudah mengalami trauma terjadilah menjadi semakin parah sehingga terjadilah pecah pembuluh darah ini. Nah ini nyeri semuanya, kemudian baru dibawa ke sini. Saya curiga ini tempat ini, begitu saya lihat foto ronsennya, sudah kita lihat tadi ada patahan di tulang fibula. Ini tulang penyangga, ini penyangga. Persis di mata kaki ini patahnya. Ini mata kakinya, ini patahnya di sini. Ya, tadi sudah kita. Nah sekarang kita harus memperhatikan ini. Jadi benar-benar tidak boleh semua orang melakukan tindakan. Mudah-mudahan video ini menjadi informasi bahwa tidak semua orang boleh melakukan tindakan ketika ada orang yang mengalami kondisi semacam ini.
ataupun kemudian mencurigai sesuatu tidak boleh dilakukan karena bisa berbahaya. Ya, seorang terapis itu harus dilengkapi oleh berbagai macam ilmu, yaitu ilmu tentang anatomi, sistem pertulangan, biologi, ilmu tentang perototan, fisiologi tentang fungsi, neurologi tentang syaraf, ya, bahkan ilmu tentang P3K perawatan cedera dan lain-lain. Mengapa itu harus dimiliki? Karena untuk memberikan pertolongan itu tidak semudah yang diperkirakan. Ya, kalau tidak mempunyai dasar ilmu itu, yang kasihan pasiennya. Pasiennya tidak semakin sembuh tapi semakin parah. Nah, dampaknya semacam ini kalau tidak diketahui, dia akan melakukan pemijatan terus dan akan patahannya semakin melebar. Ini bahayanya. Baik, saya akan melakukan tindakan reposisi. Ini sudah dirilis ya. Rileks ya Pak. Lemeskan sedikit. Tahan dikit. Rilekskan. Lemas. Pelan.
stabilisasi, ya. Saya berhentikan pergerakannya, jadi sendinya menjadi terbatas gerakannya. Terus kemudian tulang yang patah tadi itu sudah saya posisikan, insya Allah mudah-mudahan sudah pada tracknya, pada jalurnya. Dan kita akan memberikan vitamin atau memberikan asupan yang berupa kalsium yang dosisnya agak tinggi. Jadi nanti kalau bapak ini sampai buka jangan kaget, tapi nggak apa-apa kalau biasanya darahnya bagus nggak akan bengkak. Tapi kalau ada beberapa masalah ya yang menyertainya itu bisa bengkak. Contohnya diabetes. Dan diabetes itu menyebabkan darah mengental. Dan akibat mengental itulah peredaran darahnya menjadi lambat, akhirnya bengkak semua ini karena tertahan oleh penahan ini ya. Tertahan oleh kompresion atau tobat yang ada di persendian ini. Jadi bapak sekarang jalan dengan kerap, nanti kerapnya ditambah satu ya, karena kerapnya lebih satu. Khawatir kalau bisa meleset itu nggak boleh, itu plastiknya dilepas aja mas. Plastiknya itu yang membuat licin juga. Oh ya. Nah itu dilepas aja mas. Cara tujuannya untuk Ya. Dilepas saja enggak apa-apa. Karetnya itu maksudnya untuk menahan supaya tidak licin. Oh. Jadi kalau bapak memberikan plastik justru malah membuat licin. Ya. Nah, fungsinya itu adalah membuat supaya tidak licin. Ya. Jadi untuk ke depan nanti akan ketemu saya lagi sekitar 5 hari. Jadi kalau ini hari apa ini? Kamis ya. Kamis Pak. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nanti ketemu Selasa. Oh tapi waktunya Imlek ya bapak? Bapak Imlek ya. Kalau nanti ada Tapi Imlek ya. Iya. Selasa tanggal 2. Selasa tanggal 1. Yang satu ya? Iya, Imlek berarti. Jadi Imleknya itu kalau salah hari Selasa. Oh gitu. Ya, apa kalau enggak Senin, Rabu? Bisa Senin atau Senin aja. Iya, ya karena Selasanya Imlek. Iya. Enggak enak ya. Iya. Waktunya kumpul keluarga. Iya. Saya pikir itu ya. Nanti akan kita review lagi pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini mudah-mudahan jadi informasi yang penting supaya hati-hati di dalam proses penanganan orang yang mengalami cedera, karena tidak semua cedera itu bisa ditangani dengan menganggap bahwa cedera itu hanya keseliu atau ketarik. Terima kasih, tetap jaga progres, salam sehat.